Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Makhluk Bumi. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah dua malaikat yang menangis saat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis karena enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dikisahkan ada dua malaikat yang menangis saat melihat iblis dilaknat oleh Allah. Dilansir dari Detik Hikmah, merujuk dari Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, karya Abdul Mujib, kedua malaikat tersebut adalah malaikat Jibril dan Mikail. Diceritakan ketika iblis menampakkan diri dalam bentuk yang sebenarnya, maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis dengan sangat keras. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan Mikail. Apa yang menyebabkan kalian menangis seperti itu? Keduanya menjawab, "Wahai Tuhanku, kami tidak merasa aman dan tipu dayamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Memang begitulah seharusnya kalian tidak merasa aman dari tipu dayaku." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa." Malaikat Jibril menjawab, "Malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan." Dikatakan pula bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang tidak satu pun dari mereka yang pernah tertawa sejak neraka itu diciptakan, karena takut pada murka Allah Subhanahu wa taala, lalu akan mengadab mereka di dalam neraka itu. Masih di dalam buku yang sama juga dijelaskan mengenai neraka, bahawa Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada perubahan musim dan angin berhembus kencang, maka beliau berubah wajahnya seraya berdiri, mondar-mandir keluar masuk kamar karena takut azab Allah turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil, telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya seraya menunggu perintah untuk meniupnya." Iblis memohon penundaan kematian. Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub juga menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa taala yang melaknat iblis. Diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis laknatullah, dia memohon penundaan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menunda kematian iblis hingga hari kiamat. Iblis kemudian berkata, "Demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih dikandung badan." Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menutup kiranya iblis tidak termasuk malaikat, maka dia tidak diperintah sujud. Tadinya dia adalah penjaga langit dunia." Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh mentahrik dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Kecuali iblis, dia adalah golongan jin. Dia berkata, mereka termasuk golongan malaikat yang senantiasa memegang perhiasan penghuni surga hingga hari kiamat tiba." Kemudian Ibnu Abid Dunia dalam Maqa'id Asy-Syaitan, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh mentahrik dari Sa'di bin Jubair, dia berkata, Allah melaknat iblis yang berubah bentuknya dari bentuk malaikat. Dia pun menjadi bergetar dan berteriak,
maka setiap teriakan di dunia berasal darinya hingga hari kiamat tiba. Dia juga berkata, ketika iblis melihat Nabi SAW di Makkah, maka dia berteriak dengan suara yang keras. Seluruh keturunannya berkumpul. Lalu dia berkata, janganlah kalian menyeret umat Nabi Muhammad SAW kepada syirik, tapi timpakanlah cobaan dalam agama mereka dan sebarkanlah syair dan ratap tangis di tengah-tengah mereka.